Halo semua, baiklah di sini saya akan melanjutkan menjawab permasalahan yang terakhir atau permasalahan yang keempat dari ujian praktikum kimia organik 2 saya. Langsung saja. Nah, langsung saja ke pertanyaannya atau permasalahan, yaitu yang pertama, berdasarkan tayangan tersebut atau berdasarkan video tersebut, tunjukkan pada menit keberapa bila mana mungkin harap screenshot Anda menemukan kekeliruan prosedur dan jelaskan apa akar penyebabnya. Dan yang kedua adalah kemukakan gagasan terbaik Anda untuk memperbaiki kekeliruan yang Anda temukan tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab permasalahan yang pertama, yaitu tadi ada 2 permasalahannya dari pertanyaan yang keempat ini, yaitu pertama tadi jelaskan kekeliruan yang Anda dapatkan dari video tersebut, bila mana harap screenshot kekeliruan yang Anda temukan dan apa penyebabnya. Nah, berdasarkan video yang telah saya amati, yaitu kekeliruan yang pertama yaitu pada menit ke-2 lewat 49 detik. Nah, di sini praktikan itu memasukkan uji drag and drop pada tabung reaksi, yang mana seharusnya uji dan drag and drop ini tidak perlu dimasukkan melalui dinding tabung reaksi. Dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi hasil yang terbentuk pada tabung reaksi, di mana dinding tabung reaksi tadi telah tertempel atau uji drag and drop tadi telah menempel pada dinding tabung reaksi yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari tabung reaksi tersebut. Nah, di sini berdasarkan video yang telah saya amati, kita dapat melihat hasil screenshotan yang telah saya ambil, yaitu di sini pada menit ke-2 lewat 49 detik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya itu praktikan itu memasukkan reagen uji drag and drop itu melalui dinding tabung reaksi, di mana hal ini dapat mempengaruhi hasil akhir dari tabung reaksi. Nah, di mana setelah praktikan tadi memasukkan uji drag and drop ini, maka kita dapat melihat tabung reaksi tersebut, yaitu pada menit ke-3 lewat 5 detik. Nah, kita dapat melihat di sini tabung reaksinya telah tertempel tadi reagen uji drag and drop. Nah, sehingga hasil akhir yang didapatkan itu adalah terbentuknya endapan, seharusnya yang pada uji drag and drop ini adalah terbentuknya endapan berwarna coklat muda. Akan tetapi pada video yang telah saya amati itu warnanya itu berwarna kuning. Nah, teman-teman dapat melihat di layar monitor ini bahwasanya hasil yang didapatkan itu adalah berwarna kuning. Nah, hal ini disebabkan tadi karena ketika praktikan memasukkan reagen uji drag and drop tersebut dimasukkan tadi melalui dinding tabung reaksi, di mana seharusnya hal tersebut tidak perlu dilakukan dalam uji alkaloid ini. Nah, kekeliruan yang kedua ini yang saya dapatkan yaitu pada menit ke-1 lewat 19 detik. Nah, di sini jumlah takaran HCl yang dimasukkan ke dalam larutan ekstrak itu tidak diukur. Berapa mili yang akan digunakan untuk uji alkaloid ini, di mana praktikan tersebut langsung memasukkan HCl tersebut ke dalam glass beaker tanpa terlebih dahulu mengukur berapa mili HCl yang akan digunakan. Di mana kita ketahui bahwasanya jumlah takaran berapa mili HCl yang diberikan ke dalam ekstrak tersebut itu harus sesuai dikarenakan di mana jika jumlahnya itu terlalu banyak, maka akan mempengaruhi hasil akhir dari uji screening terhadap alkaloid ini. Dan sebaliknya, jika terlalu sedikit takarannya, berapa mili yang diberikan, juga akan mempengaruhi, di mana
Dikarenakan jumlah takaran HCl ini harus diukur dan nantinya dia akan memberikan warna pada hasil akhir, yaitu tadi itu pada uji Mayer yang mana seharusnya itu terdapat endapan putih, namun dikarenakan kekeliruannya dalam memberikan takaran reagen HCl ini, maka hasil yang didapatkan tadi tidak terbentuk endapan putih. Nah, di sini saya telah men-screenshot berdasarkan video tersebut, yaitu kekeliruannya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwasanya HCl tersebut langsung dimasukkan oleh praktikan tanpa mengukur sebelumnya berapa mili HCl yang akan digunakan pada uji screening alkaloid ini. Nah, yang kekeliruan ketiga yang saya dapatkan adalah yaitu terjadi pada menit ketiga lewat 17 detik. Nah, yaitu pada saat uji Mayer terhadap uji alkaloid ini, yaitu kita dapat melihat bahwasanya uji reagen Mayer itu langsung dimasukkan ke dalam filtrat yang telah tercampur dengan HCl, di mana prosedur ini adalah salah, di mana seharusnya sebelum uji reagen Mayer dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi campuran antara ekstrak dengan HCl ini adalah terlebih dahulu dimasukkan ke dalamnya campuran antara ekstrak dengan HCl adalah memasukkan terlebih dahulu NaCl, di mana baru kemudian kita masukkanlah uji Mayer ke dalam gelas beker tersebut, di mana ini merupakan suatu kekeliruan sehingga pada hasil akhirnya itu tidak terbentuk endapan putih pada uji Mayer pada uji alkaloid ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat di layar monitor bahwasanya hasil screenshot yang telah saya ambil berdasarkan video. Nah, ini kita dapat melihat bahwasanya praktikan itu langsung meneteskan reagen Mayer tersebut ke dalam tabung reaksi, di mana seharusnya sebelum reagen Mayer tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi ini, seharusnya pertama kali adalah dimasukkan NaCl, setelah itu kita masukkan reagen Mayer tersebut ke dalam tabung reaksi ini. Karena nanti pada hasil akhirnya akan mempengaruhi endapan atau warna endapan pada reagen Mayer tersebut. Nah, kekeliruan yang keempat yang saya dapatkan yaitu pada menit ketiga lewat 33 detik. Nah, yang mana kekeliruannya itu ya adalah pada saat dimasukkannya reagen Mayer dan juga reagen Roth ke dalam tabung reaksi tersebut, yaitu pada larutan filtrat ekstrak tersebut, di mana kekeliruannya adalah praktikan itu tidak mengocok dan mengaduk campuran antara reagen Mayer dan reagen Roth tersebut dengan larutan filtrat ekstrak tersebut. Yang mana di sini praktikan itu langsung meletakkannya di dalam tabung reaksi dan mendiamkannya beberapa menit tanpa mengaduk dan mengocok larutan tersebut. Sehingga dengan adanya kekeliruan ini dapat berpengaruh pada hasil akhirnya, di mana yang menyebabkan itu endapan yang terbentuk tidak tampak, dan juga hasil dari uji Mayer dan juga reagen Roth ini tidak memberikan endapan itu secara jelas, di mana pada uji screening alkaloid tersebut. Nah, di sini berdasarkan video yang telah saya amati, saya telah men-screenshot di mana terletak kekeliruan yang praktikan itu lakukan. Nah, kita dapat melihatnya di sini tadi setelah praktikan itu memasukkan uji reagen Mayer dan juga reagen Roth, ini tidak terlebih dahulu dikocok atau diaduk. Nah, di sini pada menit ke 3 sampai 40 detik tadi kita dapat melihatnya. Di sini praktikan itu langsung meletakkan tabung reaksi yang telah diberikan reagen Mayer dan juga reagen Roth pada tabung reaksi. Nah, teman-teman dapat melihat di layar monitor bahwasanya di sini tabung reaksi yang berisi reagen Mayer dan juga reagen Roth itu tidak terlebih dahulu dikocok, di mana langsung dimasukkan ke dalam tabung reaksi tersebut, di mana hal ini dapat mempengaruhi hasil akhir dari uji reagen Mayer dan juga
uji dari reagen drag and drop. Nah, itulah kekeliruan yang saya dapatkan dari video yang telah saya amati. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kemukakan gagasan terbaik Anda untuk memperbaiki kekeliruan yang Anda temukan tersebut. Nah, adapun gagasan terbaik saya untuk memperbaiki kekeliruan yang saya temukan adalah yang pertama adalah sebaiknya itu kita memasukkan uji drag and drop ke dalam tabung reaksi. Seharusnya kita tidak perlu masukkannya pada dinding tabung reaksi karena uji drag and drop ini tidak terlalu bahaya. Yang mana biasanya itu yang dimasukkan melalui dinding tabung reaksi adalah zat berbahaya. Contohnya itu adalah asam sulfat atau H2SO4, di mana jika uji tersebut tadinya menempel pada dinding tabung reaksi itu, maka itu nantinya dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Dan reagen drag and drop yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi itu tidak lagi maksimal karena dia sudah ada menempel pada dinding tabung reaksi tersebut. Di mana untuk mendapatkan hasil yang maksimal ini pada uji drag and drop ini harus sesuai takarannya sehingga nantinya memberikan hasil yang maksimal. Namun dikarenakan tadi kita melihat praktikan tersebut memasukkan uji drag and drop itu melalui tabung reaksi, maka uji drag and drop tersebut telah menempel sebagian pada dinding tabung reaksi sehingga hasil yang diberikan pada uji drag and drop ini tersebut tidak lagi maksimal, di mana hasil yang diberikan berdasarkan video tadi berdasarkan screenshotan yang telah saya berikan itu adalah dia berwarna kekuningan dan terbentuknya endapan, di mana seharusnya yang terbentuk itu dia pada uji drag and drop ini terbentuknya berwarna coklat muda. Akan tetapi dikarenakan uji reagen dari drag and drop ini telah menempel pada dinding tabung reaksi, maka reagen yang diberikan tadi tidak lagi maksimal takarannya karena dia telah menempel sebagian pada dinding tabung reaksi, sehingga kita tidak perlu memasukkan reagen uji drag and drop tadi melalui dinding tabung reaksi karena ini kita dapat langsung memasukkannya ke dalam tabung reaksi tanpa harus pada dinding tabung reaksi karena ini tidak seperti asam sulfat. Nah, gagasan yang kedua yang dapat saya berikan untuk kekeliruan yang kedua ini adalah sebaiknya dalam uji screening pada alkaloid ini takaran berapa mili HCl yang akan diberikan pada ekstrak tersebut harus diukur terlebih dahulu. Dikarenakan di sini saya memberikan sebuah gagasan untuk takaran HCl yang akan diberikan pada uji screening alkaloid ini, yaitu di mana jika filtratnya itu filtrat ekstrak yang akan digunakan itu adalah sebanyak 3 mili, maka sebaiknya jumlah takaran HCl yang akan dimasukkan adalah sebanyak 10 tetes HCl2N, di mana untuk identifikasi golongan senyawa alkaloid ini dilakukan penambahan asam yaitu HCl dikarenakan senyawa alkaloid ini dikarenakan senyawa alkaloid ini ditemukan itu dapat ditemukan karena pada identifikasi golongan senyawa alkaloid ini ditambahkan HCl tersebut ke dalam larutan filtrat ekstrak tersebut, yaitu dikarenakan yang ditemukan itu adalah senyawa alkaloid ini dalam bentuk garam dan ini sifatnya itu larut dalam air. Nah yang ketiga gagasan yang saya dapat berikan dari kekeliruan yang telah saya jelaskan tadi, yang ketiga adalah agar hasil akhir dari uji Mayer ini pada uji screening alkaloid ini seharusnya itu praktikan itu membuat terlebih dahulu larutan NaCl pada uji Mayer ini. Nah, kemudian setelah dibuat larutan NaCl pada uji Mayer ini, maka yang dilakukan adalah ekstrak yang telah dicampur dengan HCl tersebut
dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkanlah NaCl ke dalam gelas beker tersebut. Baru setelah itu kita tambahkanlah reagen uji Mayer ke dalam gelas beker tersebut. Sehingga nantinya itu akan terbentuklah endapan putih. Nah, sehingga kita harus mengikuti prosedur tersebut, di mana tadi pertama kita masukkan adalah ekstrak tersebut, kemudian kita masukkan ke dalamnya HCl. Nah, setelah ekstrak dan juga HCl tersebut tercampur, kemudian kita memasukkan NaCl tersebut ke dalamnya. Nah, setelah itu barulah kita masukkan uji reagen Mayer ke dalamnya. Dan nantinya pada hasil akhirnya akan memberikan hasil yang positif, yaitu terbentuknya endapan berwarna putih. Nah, kemudian gagasan yang keempat yang saya berikan, yaitu dari kekeliruan yang telah saya sampaikan tadi, yang telah saya berikan gambar screenshotnya, yaitu di sini sebelum dilakukan uji alkaloid tersebut, yaitu yang telah diteteskan reagen Mayer dan juga reagen Dragendorf ini, terlebih dahulu kita kocok dan kemudian didiamkan selama beberapa menit, di mana dilakukan pengocokan ini dan juga pengadukan ini supaya reagen Mayer dan juga reagen Dragendorf tersebut tercampur secara merata dengan ekstrak tersebut, dan supaya endapan yang dihasilkan itu tampak jelas terbentuk. Sehingga di sini ketika telah dimasukkan uji Mayer dan uji Dragendorf tadi, maka kita perlu melakukan pengadukan dan juga pengocokan, di mana supaya antara filtrat yang berisi ekstrak dan juga HCl tersebut dapat tercampur merata dengan uji reagen Mayer dan juga uji reagen Dragendorf ini, sehingga nanti setelah kita diamkan beberapa menit, maka nanti akan tampak dengan jelas endapan yang dihasilkan. Baiklah, sampai disinilah jawaban saya, yaitu pada permasalahan yang terakhir, yaitu permasalahan keempat pada ujian praktikum kimia organik 2 saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.